Halo warga Kristus dan Shalom. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin sering terabaikan tetapi sangat penting, yaitu tentang privilege atau hak istimewa yang dimiliki oleh orang Kristen. Apa saja privilege orang Kristen dan apa kendalanya? Sebelum kita bahas ke intinya, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Oke? Perlu kita pahami terlebih dahulu apa itu privilege. Privilege bisa diartikan sebagai hak istimewa yang diperoleh seseorang atau sekelompok orang karena faktor-faktor tertentu seperti ras, agama, status sosial, atau jenis kelamin. Dalam konteks ini kita akan melihat bagaimana privilege itu berlaku bagi orang Kristen dari sudut pandang umum. Privilege sosial. Pertama, kita akan membahas privilege sosial. Di banyak negara, terutama yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, orang Kristen seringkali mendapatkan perlakuan yang lebih baik atau lebih diuntungkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Misalnya, hari-hari besar Kristen seperti Natal dan Paskah diakui sebagai hari libur nasional. Ini adalah salah satu bentuk privilege yang mungkin tidak disadari banyak orang. Hal ini berarti orang Kristen memiliki kesempatan untuk merayakan hari besar mereka tanpa harus mengambil cuti. Bandingkan dengan agama lain yang mungkin tidak memiliki hari libur nasional, sehingga penganutnya harus mengambil cuti sendiri untuk merayakan hari besar mereka. Privilege dalam pendidikan. Selanjutnya kita lihat dalam konteks pendidikan. Di beberapa negara, kurikulum sekolah umum mungkin mengandung nilai-nilai atau ajaran agama Kristen. Ini bisa dilihat dari pelajaran sejarah, etika, atau bahkan dalam liburan sekolah yang disesuaikan dengan kalender Kristen. Hal ini memberikan keuntungan bagi anak-anak Kristen karena mereka tumbuh dalam lingkungan pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai agama mereka. Sedangkan anak-anak dari agama lain mungkin merasa kurang representasi dalam kurikulum yang diajarkan, dan terkadang harus beradaptasi dengan nilai-nilai yang berbeda yang mereka kenal di rumah. Privilege ekonomi dan politik. Privilege juga bisa terlihat dalam bidang ekonomi dan politik. Di beberapa negara, karena mayoritas penduduknya Kristen, ada lebih banyak peluang bagi orang Kristen untuk beradaptasi dalam bisnis dan pemerintahan tanpa menghadapi diskriminasi. Mereka mungkin lebih mudah mendapatkan pekerjaan, kenaikan jabatan, atau akses ke jaringan profesional karena kesamaan agama. Misalnya, dalam dunia politik, kita sering melihat lebih banyak politisi Kristen yang menjabat dibandingkan dengan penganut agama lain. Hal ini tentu mempengaruhi kebijakan publik yang cenderung menguntungkan komunitas Kristen. Kendala yang dihadapi. Namun penting juga untuk kita memahami bahwa privilege ini tidak selalu dirasakan secara merata oleh semua orang Kristen. Ada beberapa kendala yang dihadapi baik secara internal ataupun eksternal. Perbedaan denominasi. Perbedaan denominasi dalam Kristen sendiri bisa menjadi kendala. Tidak semua orang Kristen memiliki akses yang sama terhadap hak istimewa ini. Misalnya, di beberapa negara, denominasi tertentu mungkin lebih diutamakan daripada yang lain. Ini bisa menyebabkan perpecahan dan ketidakadilan di dalam komunitas Kristen itu sendiri. Contohnya, beberapa daerah gereja Katolik mungkin memiliki lebih banyak dukungan dari pemerintah dibandingkan dengan gereja Protestan atau sebaliknya. Hal ini bisa menimbulkan rasa ketidakadilan di antara sesama orang Kristen. Diskriminasi dan persepsi negatif. Meskipun memiliki privilege, orang Kristen di beberapa bagian dunia masih menghadapi diskriminasi dan persepsi negatif. Di negara-negara dengan mayoritas agama lain, orang Kristen mungkin mengalami perlakuan yang kurang adil, intimidasi, atau bahkan kekerasan karena iman mereka. Selain itu, di negara-negara sekuler, orang Kristen kadang dianggap kolot atau tidak sejalan dengan nilai-nilai modern, yang bisa menimbulkan tantangan dalam bersosialisasi atau bekerja. Tantangan internal. Tantangan internal dalam komunitas Kristen sendiri bisa menjadi kendala. Misalnya,
Ada tekanan untuk selalu tampil baik dan sempurna sesuai dengan nilai-nilai Kristen, yang bisa menimbulkan stres dan konflik batin. Selain itu, perbedaan interpretasi ajaran agama seringkali menimbulkan debat dan perpecahan di dalam gereja. Hal ini bisa menghambat kerjasama dan kesatuan dalam menghadapi tantangan eksternal. Kesimpulan, jadi teman-teman warga Kristus, privilege orang Kristen adalah kenyataan yang harus diakui dan dipahami. Meskipun ada banyak keuntungan yang dinikmati, ada juga kendala dan tantangan yang dihadapi. Penting bagi kita untuk menggunakan privilege ini dengan bijak dan bertanggung jawab, serta berempati kepada mereka yang mungkin tidak memiliki hak istimewa yang sama. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia, yang berarti kita berusaha untuk menciptakan lingkungan yang adil dan penuh kasih bagi semua orang, terlepas dari agama mereka. Lalu apa saja privilege kalian yang dapatkan di tempat kalian tinggal? Tulis ulasan kalian di kolom komentar. Tim, kerja sama tim. Masuk. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu suka, jangan lupa di like, share, dan komentar di bawah tentang pendapatmu mengenai privilege ini. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang privilege orang Kristen. Tetap melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.